kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Saudara percaya firman Tuhan? Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat datang di ibadah FAGB Yang Lim. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah bergabung di live stream FAGB Yang Lim. Sebelum kita mulai ibadah FA ini, mohon suara mic dibuka untuk mengatakan shalom bagi sesama kita. Shalom semuanya.
Shalom. Shalom. Shalom Bu Enike, Liris. Shalom Pak Andreas. Pak Pala. Shalom. Ya, sebelum memulai acara kita, mohon mic-nya ditutup dulu. Ada beberapa informasi harus kita ketahui untuk menjaga ibadah berlangsung dengan baik. Ibadah berlangsung selama lebih kurang 60 menit. Jika terjadi putus koneksi, mohon join kembali ke aplikasi Zoom. Selama ibadah berlangsung, mohon diperhatikan sopan santunnya dalam beribadah seperti berpakaian yang sopan, cara duduk yang sopan, posisi badan menghadap kamera setengah badan. Kamera diletakkan di meja sehingga kamera tidak goyang. Jika ada anak yang mau ikut, mohon dibantu diarahkan duduk yang tertib. Selama ibadah berlangsung, jika dalam satu rumah menggunakan lebih dari 2 HP, mohon dijaraki 5 meter karena jika 2 HP berdekatan akan menyebabkan kebisingan. Selama ibadah berlangsung, mohon mic dimatikan saja. Jika tidak perlu, ikuti instruksi dari host. Jika perlu, dihidupkan. Demikianlah info seputar tata tertib mengikuti ibadah FA ini. Tuhan Yesus berkati. Kita awali ibadah FA ini dengan doa pembuka. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah Zoom kita, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa di bulan yang baru, Hari Raya Yom Kippur, Hari Raya Rosana, maka berkat baru kami terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dengan apa kami membalas seluruh kebaikan Tuhan. Selain kami datang beribadah kepada Tuhan, selain kami mengasihi Tuhan, selain kami memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hidup kami. Kami persembahkan hidup kami di mezbah-Mu ya Tuhan, di ibadah Zoom FA ini Tuhan, sehingga Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kami. Di saat Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kami, maka kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah diberikan kekuatan, kami yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan, kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat hamba-hamba-Mu yang boleh ikut ibadah Zoom FA, GB yang pada malam hari ini. Mari Tuhan, biarlah pengurapan-Mu yang menguduskan hidup kami, sehingga kami boleh Tuhan layakkan untuk datang memuji menyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Sehingga kami datang memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Orang yang datang dengan hati yang hancur, maka Tuhan akan memberikan sukacita. Maka Tuhan akan memberikan jawaban doa-doa setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik buat hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pelayanan pada malam hari ini. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, mulai daripada membawa pujian, mulai daripada pendoa syafaat dan kesaksian, maupun yang ambil bagian pelayanan. Mari Tuhan urapi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan mampukan untuk melayani Tuhan, oleh karena Tuhan mengurapi kami. Terima kasih buat anggota-anggota EPA dan pengurus EPA, dan teman-teman sepelayanan kami yang boleh ikut dan masih dalam perjalanan mau ikut, ataupun yang belum bisa ikut. Mari Tuhan jamah mereka, Tuhan ketuk pintu hati mereka, sehingga di minggu-minggu yang akan datang, mereka boleh datang untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami dedikasikan ibadah kami dari awal pertengahan akhir, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan berada di rumah kami masing-masing, Tuhan membawa hadirat Tuhan ada di rumah kami, sehingga kami boleh dikuatkan, disegarkan lewat daripada ibadah kami. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa dan kerinduan kami. Kami siapkan hati kami untuk memuji menyembah Tuhan dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap untuk memuji menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan bahwa malam hari ini kita masuk di dalam ibadah FA Zoom. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Apapun beban masalah kita, apapun pergumulan kita, baik dalam keluarga, pelayanan, maupun pekerjaan usaha kita, tapi kita tetap percaya Tuhan menyertai kita di sepanjang hidup kita. Amin. Sebelum kita masuk dalam penyembahan, mari saya menyapa bagi Bapak Ibu. Apa kabar semua?
Luar biasa ya. Luar biasa. Amin. Sebelum kita mulai, kita katakan bahwa kabar saya luar biasa. Walaupun kita masuk di ibadah daripada live streaming, tapi kita tetap percaya, kita tetap terus mengasihi Tuhan. Karena orang yang datang beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bedakan dengan orang yang tidak beribadah. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita bernyanyi, bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Tahu semua lagunya ya? 2, 2, 3, ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju. Maju, kalahkan sanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan sekali lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju. Maju, kan kuasanya kita buat. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita tepuk tangan kita di atas. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Orang yang bersuka cita, dia pasti menari-nari bagi Tuhan. Amin. Orang yang bersuka cita bukan dipandang daripada kekayaannya, daripada keberadaannya. Orang yang bersuka cita bahwa dia memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita masuk dalam penyembahan. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk dalam penyembahan. Persiapkan hati kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, aku rindu. Mari kita buka hati kita. Tuhan, aku siap. Penuhi kami. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi mari umat Tuhan katakan. Tuhan, aku rindu. Amin. Tuhan, aku siap. Penuhi kami. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Katakan, ku rindu. Ku rindu Kau, Roh-Mu mengurapi saat ini,
Yesus. Katakan, ku rindu kau Tuhan, ku rindu kau, rohmu mengurapi, amin. Saat ini Tuhan, katakan dengan penuh iman, ku rindu kau, rohmu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini. Katakan Yesus. Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari sembah Dia. Oh, mari masuk dalam hadirat Tuhan. Oh, Ramabanamu. Kami rindu Tuhan melawat kami di rumah. Oh, Ramabanamu. Tuhan lawat kami yang ada di kota Medan. Oh, Ramabanamu. Lawat kami yang ada di Singapura ya Tuhan. Oh, Ramabanamu. Lawat kami yang ada di Kamboja. Ramabanamu. Lawat kami yang ada di rumah kami masing-masing. Lawat keluarga kami. Oh, lawat suami kami. Lawat istri kami. Lawat anak-anak kami. Ramabanamu. Lawat orang tua kami ya Tuhan. Lawat sanak saudara kami yang berada di rumah. Amin. Oh, Ramabanamu. Ramababa Sando. Turunlah pengurapan-Mu bagi kami ya Tuhan. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, memberikan kami berkat-berkat berlimpah-limpah. Oh, Ramabanamu. Biarlah berkat Tuhan turun. Oh, Ramabanamu. Biarlah tempat-tempat pengirikan akan dipenuhi dengan gandum. Oh, Ramabanamu. Tempat-tempat pemerasan akan dipenuhi dengan anggur. Anggur yang datang daripada Tuhan Yesus. Turun atas setiap rumah tangga kami. Turun atas setiap pekerjaan kami. Turun daripada setiap pelayanan kami ya Tuhan. Turun atas setiap kota kami ya Bapa. Oh, lawat kami Tuhan di rumah kami masing-masing. Hadirat-Mu Tuhan nyatakan di rumah kami. Ramabanamu. Ramababa Sando. Mari berhubungan intim dengan Tuhan. Oh, Ramabanamu. Dengarlah doa-doa umat-umat-Mu ya Tuhan. Dengarlah seruan kami yang datang memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Ramababa Sando. Oh, Ramabanamu. Terima kasih Bapak. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita buka hati kita, kita angkat tangan kita. Menyenangkan-Mu. Ini menjadi doa kita. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Dengan iman katakan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Katakan sekali lagi dengan iman. Hanya itu kerinduanku. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Itulah kerinduan kami hari demi hari. Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa buat anak-anak-Mu yang datang beribadah pada malam hari ini. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau memandang manusia, tapi kami mau memandang Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Orang yang memandang Tuhan, orang yang melayani Tuhan, maka Tuhan akan menghormati kita. Bapa akan menghormati kita. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa dan kerinduan kami di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan bahan sharing. Terima kasih Bapa. Biarlah kami terus melayani Tuhan. Seperti firman-Mu terus berkata di Yohanes 2 ayat 26, biarlah Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kami, sehingga Tuhan menghormati dalam setiap ibadah kami, dan kami menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hatinya Tuhan. Bapak PDM Seng Kiong, Engkau memberkati hamba-Mu ini. Biarlah turunlah hikmat, pengayuan yang datang daripada Tuhan. Sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh hari demi hari boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh berjalan bersama dengan kami. Sehingga bencana-bencana firman-Mu boleh mengisi dalam hati kami. Sehingga Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap untuk mendengarkan bahan sharing firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali pada sore hari ini kami dapat sharing sebagian daripada kebenaran firman di ibadah FA pada sore hari ini. Adapun tema di bulan September 2020, tema yang diberikan Tuhan melalui para gembala kita adalah janji Tuhan adalah perisai bagi kita, yang diambil dari Mazmur 18 ayat yang ke-31. Adapun Allah janjinya sempurna. Janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, perisai pada dasarnya adalah alat untuk melindungi diri. Nah, mengapa kita sangat memerlukan perisai di dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu, khususnya di saat-saat ini yang kita tahu di Indonesia, bahkan di dunia ini sedang mengalami guncangan, yaitu berupa pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bukan hanya mengguncang aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, bahkan aspek kita berinteraksi satu dengan lain, semuanya juga menjadi berubah akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, banyak sekali guncangan-guncangan yang terjadi di dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, ini juga mendatangkan Bapak Ibu kekhawatiran dan ketakutan daripada sebagian orang mengenai masa depan daripada kehidupan mereka. Apa yang akan bakal terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, maka itu kita memerlukan perisai untuk melindungi diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, janji Tuhan itu adalah sebagai perisai bagi kita. Mengapa dikatakan demikian? Karena kalau kita melihat dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, Allah punya track record atau rekam jejak yang sempurna di dalam memenuhi segala janji-janji yang difirmankan oleh Tuhan. Di dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19, firman Tuhan mencatat, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal.
Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia berjanji dan manusia bisa mengingkari atau berdusta. Tetapi dikatakan Allah bukanlah manusia. Allah senantiasa menepati janjinya bagi kita semua. Nah, juga di dalam Yosua 21 ayat yang ke-45 dicatat, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Sekali lagi, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Meskipun ada sebagian orang yang menganggap itu sebagai suatu kelalaian. Nah, apa yang kita perlukan lakukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Kita perlu mengetahui apa-apa saja janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita menjadikan janji Tuhan sebagai perisai dalam kehidupan kita, tentu kita harus mengetahui apa-apa saja janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, tentu Bapak Ibu, kita perlu mengetahui janji-janji ini melalui firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu harus rutin untuk membaca firman Tuhan. Karena di dalam seluruh firman Tuhan di dalam Alkitab itulah berisi seluruh janji-janji Tuhan kepada kita. Jadi saya sangat menyarankan kepada anggota Bapak Ibu, anggota-anggota FA yang kami kasihi, untuk senantiasa membaca firman Tuhan setiap hari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, saya ingin mengambil satu buah contoh daripada janji Tuhan yang perlu kita renungkan pada sore menjelang malam hari ini, yaitu terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 23 ini adalah Mazmur yang paling terkenal. Ya, saya yakin Bapak Ibu semuanya mengenal Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini berbunyi, Mazmur 23, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6, Mazmur Daud ini, saya yakin Daud menulis Mazmur ini pada saat ia merenungkan perjalanan kehidupan dia bersama-sama dengan Tuhan. Kalau dia melihat kembali balik kepada perjalanan kehidupan dia, ia merenungkan betapa Tuhan senantiasa menyertai perjalanan kehidupannya. Nah, di dalam Mazmur 23 ini kita bisa melihat beberapa janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya bisa mencatat yang pertama ada janji penyediaan. Karena Tuhan mengatakan kepada kita, kalau Tuhan sebagai gembala kita, maka kita tidak akan kekurangan. Ada kepastian di dalam penyediaan Tuhan terhadap kebutuhan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, ada tuntunan daripada Tuhan di dalam janji-janji ini. Ada penyertaan Tuhan. Yang ketiga, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada perlindungan Tuhan. Dan yang terakhir,
ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita semua anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan saya lompat ke ayat yang ke-27, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita adalah sebagai kawanan domba Allah, maka di ayat yang ke-27 itu dikatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengikut aku." Fungsi kita sebagai seorang domba, yang pertama itu kita harus mendengarkan suara Tuhan. Dan yang kedua, kita harus mengikuti Tuhan, mengikuti gembala kita. Jadi kita mendengarkan suara gembala kita dan kita mengikuti gembala kita. Dan ayat 28 mencatat janji yang Tuhan berikan bagi kita, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku." Wow, satu janji yang luar biasa dari gembala kita, dari Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi syaratnya adalah kita sebagai kawanan domba harus mendengarkan suara daripada gembala kita, dan kita harus mengikuti gembala kita. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, karena di dalam Mazmur 23 tadi dikatakan juga, Tuhan akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, seringkali manusia ini selalu memandang rumput di halaman tetangga lebih hijau dari rumput di pekarangannya sendiri. Nah, mengapa Bapak Ibu? Seringkali kita selalu menganggap diri kita belum cukup, belum puas. Nah, yang sanggup memuaskan kita itu adalah gembala kita. Karena gembala kita itulah yang tahu di mana ada padang rumput yang hijau yang cocok dengan kita semua. Makanya firman Tuhan tersebut dikatakan, Ia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Bapak Ibu, sebagai penutup Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengangkat satu ayat di dalam Matius 7 ayat yang ke-24. Nah, di dalam Matius 7 ayat 24 sampai ke 27, Bapak Ibu, Tuhan Yesus menceritakan ada dua macam dasar. Dan juga bisa diartikan ada dua macam tipe orang yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Nah, tipe orang yang pertama dikatakan adalah orang yang bijaksana, dan tipe orang yang kedua adalah orang yang bodoh. Apa perbedaan antara orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh? Di dalam firman tersebut, kedua orang tersebut adalah orang yang sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi orang yang bijaksana, selain dia mendengarkan firman Tuhan, ia juga melakukan firman tersebut. Sedangkan orang yang disebut bodoh oleh Tuhan adalah orang yang dia mendengarkan firman tetapi ia tidak melakukannya. Sehingga di saat-saat kondisi badai datang saat ini, seperti yang kita sedang alami di dalam pandemi COVID-19 ini, maka orang yang bodoh tersebut diperumpamakan seperti dia membangun rumah, tetapi ia membangun di atas pasir. Sehingga begitu turunlah hujan dan datanglah banjir, maka angin melanda rumah itu sehingga
rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari semoga kita semua menjadikan janji Tuhan ini sebagai perisai, ya, supaya kita dapat menangkis dan menahan semua serangan musuh, dan Allah senantiasa melindungi kita semua. Haleluya, amin Bapak Ibu. Mari kita akan akhiri ibadah FA kita pada malam hari dengan doa. Mari kita satukan hati kita. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh beribadah FA. Hamba-Mu telah menyampaikan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam FA ini Tuhan dapat perlindungan daripada-Mu Tuhan. Kami menjadikan janji Tuhan sebagai perisai bagi hidup kami, bagi keluarga kami juga Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami juga orang yang senantiasa bukan hanya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami juga melakukan firman-Mu sehingga kami disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Kita telah diberkati lewat daripada hamba-Nya yang telah menyampaikan bahan sharing firman Tuhan, Bapak PDM Sengkiong, bahwa kita hari demi hari untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan sehingga perisai iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Sejenak kita akan mendengarkan kesaksian bagi hamba-hamba Tuhan yang memberikan kesaksian pada malam hari ini. Ya, mungkin dia hari ini mengalami kebaikan Tuhan, mengalami zaman Tuhan, mengalami mujizat. Mari kita sampaikan supaya kita boleh dikuatkan hari demi hari. Shalom Pak. Salam. Jadi saya mau cerita tentang saya sebelum mengenal Tuhan sampai saya mengenalkan prosesnya dari awal saya perpendek supaya teman-teman yang ada di FA ini bisa mengerti perjalanan rohani saya dari belum mengenal Tuhan sampai mengenal Tuhan. Jadi pada permulaan di 2017 bulan 10 saya mencari Tuhan di salah satu GBI yang di Jakarta. Di hadapan Tuhan saya berobat dan saya berjanji untuk selalu taat beribadah di hari Minggu. Dari sejak ibadah Minggu itu saya juga hanya menjanjikan Tuhan untuk hadir di setiap ibadah Minggu. Jadi di sini yang saya laksanakan adalah ketaatan untuk beribadah. Jadi dari itulah saya beribadah sampai dari 2017 sampai lebih kurang 1 tahun yang lalu. Jadi lebih kurang 2 tahun lebih. Terjadi banyak perubahan di dalam diri saya. Jadi dulunya yang saya suka kecewa, suka dendam, kepahitan, sekarang udah diubah Tuhan dari sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu. Tiba-tiba berubah. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan saya ini tidak ada satu teori pun yang
yang bisa kita pakai untuk mengubah kehidupan kita, kecuali kita harus taat, setia, mengikuti ibadah dan beribadah kepada Tuhan. Jadi di sini di kehidupan kita, waktu saya berubah itu pun saya juga tidak ada saya dari awal itu saya melihat proses perubahan tidak ada. Tiba-tiba waktu saya sadar, saya tersadar, saya renung kembali jalanan rohani saya, wah ternyata saya udah ada terjadi perubahan sampai lebih kurang 180 derajat berubah selama dalam lebih kurang 2 lebih terjadi perubahan yang saya tidak tahu. Jadi kesimpulan saya yang saya dapat dari kita taat beribadah, baca firman, ikuti macam FIA ini, dibaca firman, ambil remanya, itu kita taat setia, kita ulang-ulang terus selama kita bisa, kita usahakan waktu kita sedang untuk Tuhan, maka suatu hari nanti pasti ada perubahan pada hidup kita. Itu aja intinya. Itu aja yang saya mau pesankan. Bahwasanya taat, setia untuk beribadah, ikut FA, sadu dan lain-lain yang selama ini seperti yang diajarkan oleh gereja. Itu jalan dengan sukacita, taat, setia, pada suatu hari pasti ada jadi perubahan. Perubahan itu tidak menjanjikan yang namanya uang, tapi damai sejahtera, sukacita, pasti kita temukan. Pasti kita temukan. Itu aja kesaksiannya. Terima kasih buat Pak Andres ya, buat kesaksiannya yang telah membangun dalam kehidupan kita ya, bahwa perubahan telah terjadi bagi Pak Andreas. Yang penting taat, setia, beribadah ke FA. Karena hari demi hari ini ekonomi semakin sulit, tetapi kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Karena di masa-masa COVID-19 ini, ya banyak PHK, banyak orang kekurangan makan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus menuntun kita, Tuhan terus mencukupkan keadaan kita dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih buat Pak Andreas tadi yang tidak bosan-bosan memberikan kesaksian setiap minggu supaya kita saling ditopang, saling dikuatkan. Saya tambahkan sedikit, Pak. Oh ya, silakan Pak. Bisa saya tambah sedikit, Pak? Boleh. Silakan Pak. Masih ada waktu. Selama saya rajin membaca firman, saya ambil rema-remanya. Sebenarnya pergumulan yang kita jumpai selama kita menjalani hidup kita ini, semuanya ceritanya itu semuanya ada di dalam firman Tuhan, Pak. Ada dalam Injil. Jadi sebenarnya di dalam Injil itu banyak cerita-cerita tentang pergumulan-pergumulan dan cara pergumulan itu bisa diselesaikan manakala kita lebih dekat kepada Tuhan, kita bisa menjalankan kehendak Tuhan. Jadi sekarang masalah-masalah seperti yang kita alami sekarang ini, perekonomian, muncul lagi COVID-19, dan lain-lain yang ada di permasalahan di dalam keluarga. Sebenarnya kalau kita baca firman, Pak, itu semuanya bisa ditangkis, Pak. Jadi, firman itulah yang menjelaskan apa yang terjadi Pak kita ini yang sedang berjalan ini, pergumulan yang sedang berjalan ini, di dalam firman itulah yang dijelaskan. Sehingga waktu kita mendapatkan pergumulan, kalau kita membaca firman, kita langsung dihibur oleh firman yang kita baca selama ini. Nah, itu yang saya dapat. Jadi sampai hari ini, kalau tanya saya,
apa pergumulan saya? Saya pun sekarang lagi bingung juga dari pergumulan saya ini sayangnya apa. Pada di ini saya kayaknya cukup berat, gajinya juga nggak besar. Tapi kenapa hari ini saya selalu sukacita, tidak ada permasalahan apa, sakit pun tidak ada, uang memang tidak ada, tapi juga sukacita juga. Jadi hari ini kalau Bapak sama saya, apa pergumulan Pak? Tidak ada. Selama saya rajin baca firman, saat teduh, mendengarkan lagu-lagu gereja ataupun ikut menyanyikannya, saya tak setia melaksanakannya, menjauhkan namanya perbuatan-perbuatan dosa, saya jauhkan hidup kudus, menjauhkan dosa. Sampai hari ini sungguh luar biasa Pak kekuatan yang saya terima dari firman. Yang dulunya saya kalau diajak mau berantem ataupun menaikkan emosi saya, hari saya udah bisa udah bisa menahan diri. Kalau ada orang ajak untuk buat dosa, udah bisa saya tangkis, nggak mau. Nah, jadi semua kekuatannya udah saya dapat, hasilnya pun sudah saya dapat. Makanya hari ini saya selalu mengusahakan untuk taat setia, sehingga damai sejahtera, sukacita tetap saya terima kapanpun juga. Jadi saya nggak mau lagi yang namanya buat dosa, taat setia, baca firman, saat dan lain-lain. Saya udah perolehkan namanya dan sejahtera itu, sukacita. Saya mau lagi buat yang lain-lain karena sudah semukan. Itu aja Pak. Ya, terima kasih buat Pak Andreas ya, yang menambahkan kesaksian, walaupun pergumulan di Kamboja juga Pak ya, walaupun tidak banyak gaji ya tadi ya. Jadi saya sekarang di sini kalau jumpa teman-teman yang lagi ada pergumulan, saya doakan ataupun saya pencerahan atau saya ajak masuk ke FA, kalau mereka mau baru saya kirimkan linknya ke mereka. Itu aja. Kalau nggak mau kita doakan aja gitu Pak. Amin Pak. Terima kasih buat Pak Andreas. Oke, makasih Pak ya kesempatan. Itu kan suatu ya penginjilan juga ya, sehingga Tuhan berikan mahkota bagi Pak Andreas dan bagi kita semua. Amin. Oke, puji Tuhan, saya memberi kesaksian juga ya, kesaksian singkat aja. Pada semenjak COVID ini, seperti saya katakan tadi, banyak mengalami PHK, banyak mengalami gaji pun dipotong 30%. Perekonomian pun bukan malah lebih bagus, tapi mengalami kesulitan. Tapi kita percaya Tuhan menolong kita. Saya beri kesaksian ya, pergumulan saya selama ini, saya kan mau kuliah di STT, Pelita Kebenaran. Mau mengupgrade diri saya sebagai kita semua hamba Tuhan lah ya. Tetapi di saat saya mau mendaftar, di situ pula saya PHK. Tapi saya tanya Tuhan, apa rencana Tuhan buat saya? Berarti Tuhan memang memberikan yang terbaik supaya kita lebih lagi berusaha atau berbuka berwira swasta lah ya, buka usaha gitu. Puji nama Tuhan, kok saya mau kuliah, dari gaji saya mau saya sisihkan untuk kuliah, ternyata saya di PHK. Tapi saya tidak mengalami kekurangan sukacita, tetapi saya tetap bersukacita, bersyukur ada rencana Tuhan di balik itu semua. Amin. Di balik itu semua, Tuhan membukakan saya berwira swasta, buka usaha. Dan puji Tuhan, waktu gaji saya, seperti tadi cerita Pak Andreas, nggak seberapa. Tapi Tuhan cukupkan. Saat saya buka usaha ini, Tuhan cukupkan hampir sama dengan saya waktu makan gaji dulu di perusahaan, waktu saya bekerja. Puji nama Tuhan, waktu saya
boleh ujian seleksi di DCT Pelita Kebenaran. Pada gelombang pertama, saya mendapat kelulusan. Puji nama Tuhan, dan saya boleh kuliah di bulan ini melalui daring. Nah, puji nama Tuhan, dari pengerja GB yang Lim, mungkin hanya saya aja yang ikut dalam kuliah di tahun ini DCT Pelita Kebenaran. Puji nama Tuhan, hanya itu yang bisa saya berikan kesaksian bahwa tetap kita bersuka cita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Pak Palar. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih ya. Kita satukan hati kita untuk berdoa sapaan. Terima kasih Bapak. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur di malam hari ini. Terima kasih buat pujian penyembahan yang kami naikkan. Biarlah hari demi hari kami terus melekat intim bersama dengan Tuhan. Seperti Mazmur Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Terima kasih buat hamba-hambamu yang boleh eksis dalam ibadah Zoom. Hamba berdoa buat Pak Andreas yang ada di Kamboja, buat Ibu Mecin yang ada di Kota Medan, buat Ibu Julia dan Ibu Onukeliris yang ada di Singapura, dan Pak Antoni sebagai OS. Engkau memberkati hamba-hambamu ini pada malam hari ini. Biarlah kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti dalam kehidupan kami. Karena kami percaya tidak pernah orang yang mengasihi Tuhan, tidak pernah orang yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan tinggalkan. Tapi kami percaya Tuhan terus menyertai kami di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih buat hamba-hambamu yang belum bisa ikut. Mungkin mereka dalam kesibukan, mungkin mereka ada halangan untuk pelayanan yang lain. Hamba berdoa bagi para pengurus-pengurus EPA, ketua wakil dan sekretaris dan kota-kota EPA. Dan juga teman-teman sepelayanan yang pernah ikut, yang belum bisa hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati hamba-hambamu ini, sehingga hamba-hambamu ini boleh di minggu-minggu akan datang. Boleh Tuhan menjamah mereka, mengetuk pintu hati mereka, sehingga mereka terus masuk di dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam ibadah-ibadah EPA Zoom, seperti kami lakukan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat para pemimpin rohani kami, mulai daripada Gembala sidang kami Bapak Pendeta Daniel Edi Pretno, Gembala pembina kami Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, buat Gembala rohani kami yang ada di Jakarta, Bapak Pendeta Insur Niko Notorarjo, buat Gembala GB yang Lim, buat Bapak Dr. Pendeta Aldreneko. Kami juga berdoa buat divisi pengajaran, buat Bapak Pendeta Timotius Silaban, buat Kadep FA kami yang ada di pusat, buat Bapak PDM Torang Girsang. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hambamu ini, para pemimpin kami. Berikan kasih karunia bagi hamba-hambamu dimanapun hamba-hambamu melayani. Biarlah kekuatan, kesehatan, biarlah pengurapan yang datang daripada Tuhan turun bagi hamba-hambamu ini, sehingga hamba-hambamu ini boleh melayani Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati buat istri dan anak-anaknya. Tutup bungkus keluarga hamba-hambamu ini dengan kuat kuasa darah Tuhan. Terima kasih Bapa buat bangsa kami. Biarlah Kau jauhkan daripada COVID-19, sehingga wabah yang melanda bagi bangsa kami boleh selesai Tuhan di bulan ini, di tahun ini. Karena kami percaya mata Tuhan tertuju bagi bangsa kami dan juga bagi Kota Medan dan bagi seluruh dunia juga Tuhan mengalami pemulihan demi pemulihan daripada COVID-19.
Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, dari presiden kami, wakil presiden kami, gubernur kami Sumatera Utara, dan PLT Wali Kota Medan. Kau memberkati para pemimpin kami, sehingga berikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat kami mengangkat tangan buat kota Yerusalem. Diberkatilah buat kota kudusnya Tuhan. Orang yang mencintaimu akan mendapat sentosa. Orang yang mencintai kota Yerusalem akan mendapat sentosa. Sehingga berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub turun bagi kami dan turun bagi keluarga kami. Terima kasih Bapak, kami juga tidak lupa berdoa bagi anak Ibu Lestari yang ada di Surabaya. Buat anaknya Welly yang saat ini tidak pulang-pulang Tuhan dari seminggu ini Tuhan. Kami berdoa, Tuhan berikan dia Welly daya ingat yang kuat. Turunlah kasih-Mu Tuhan bagi hamba-Mu ini, anak-Mu ini. Sehingga dia boleh pulang ke rumah Ibu Lestari, menjumpai keluarganya. Tuhan jauhkan daripada mara bahaya bagi anak-Mu Welly Tuhan. Tuhan jauhkan daripada si jahat yang ingin mengacaukan, ingin membuat dia mengalami kecelakaan. Kami tolak dalam nama Yesus. Setiap belenggu yang ada dalam kehidupannya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ketakutan dalam hidupnya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kekuatan bagi Ibu Lestari, hamba-Mu ini yang saat ini berada di Surabaya. Biarlah kasih Tuhan, kekuatan daripada Tuhan boleh membawa dia, boleh hidup tenang bersama dengan Tuhan. Sehingga dia tidak khawatir lagi, tapi dia terus mengandalkan Tuhan, sehingga Welly boleh pulang ke rumahnya. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hamba-hamba-Mu pada malam hari ini, yang telah memberi kesaksian, dan juga hamba-hamba-Mu, buat Ibu Onike, buat Ibu Julia, dan Ibu Mecin, dan Pak Andreas, maupun Pak Antoni, yang boleh ikut dalam ibadah ini. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini, rumah tangga, pekerjaan, usaha, anak-anak mereka, suami mereka, dan istri daripada hamba-hamba-Mu ini, Bapak. Sehingga di sepanjang minggu, sepanjang bulan, Tuhan menyertai bagi hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami selesai dalam ibadah Epajum, biarlah Roh-Mu terus menuntun, Roh-Mu terus berjalan bersama dengan kami hari demi hari. Sehingga Tuhan membuat kami memperoleh keberhasilan dan keberuntungan. Dan menjaga kami, memproteksi kami. Sehingga kami tidak ada mengalami daripada COVID-19. Tapi kami mengalami sehat. Kesehatan itu yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, mari kita arahkan wajah kita. Kita pandang Tuhan. Pulanglah, bawalah anugerah daripada Allah yang berlimpah-limpah. Dan cinta kasih daripada anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan persekutuan manis dan Roh Kudusnya. Itulah yang menyertai kita mulai pada malam hari ini. Esok, sampai Kristus datang kedua kalinya. Untuk menjemput kita di awan permai yang indah. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hamba-hambanya yang boleh ikut di ibadah Jum pada tanggal 18 September ini. Kita percaya kita terus tetap mengasihi Tuhan. Pengumuman buat untuk Jum kita tetap kita lakukan pada Jumat depan tanggal 25 September dimulai 7.45. Kedua, buat hamba Tuhan yang khususnya yang boleh ikut Jum pada malam hari ini, kita tetap memberikan kepada teman-teman pelayanan kita ya, seperti dikirimkan host kita,
ke setiap departemen atau ke Japri untuk ikut di link Zoom-nya, dikirim kepada teman-temannya atau pelayanan maupun keluarganya, sehingga orang yang belum mengenal Tuhan atau kendor dalam ibadah boleh kita berikan supaya mereka juga boleh ikut, sehingga kita mendapat mahkota kemuliaan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan, buat Bapak Ibu yang boleh ikut pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ibadah telah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mohon untuk berkumpul sebentar untuk foto bersama. Oke, siap-siap. Tangan jempolnya. Oke, dimulai. 1, 2, 3. Oke, ibadah telah selesai. Terima kasih yang sudah bergabung di FAGB yang Lim. Tuhan Yesus memberkati.